Oke. Nggak bisa diketik lagi. Aduh. Oke, plan B ya. Sepertinya tidak bisa dilakukan. Saya buat soalnya sekarang karena keyboardnya error, tuh kan. Jadi saya lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi materi berikutnya nanti akan juga sebagai bahan untuk kuis berikutnya. Jadi berapa kali sudah ini saya ngulang ya? Sebentar. Ini kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Di laptop pinjam, jadi kalau ada error, aduh ya sudah. Maaf. Oke, ini kita membahas mengenai mekanika material, mengenai torsion. Torsion itu seperti putaran ya, putaran dari suatu shaft, baik putaran bentuknya shaft itu balok ataupun bentuknya tabung. Nah, sebuah poros, sebuah putaran itu nggak bisa gitu. Oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Di torsion ini banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman KP di suatu perusahaan pembangkit listrik tenaga uap ataupun pembangkit listrik tenaga diesel ataupun hal-hal pabrik gitu ya, di mana ada suatu fenomena atau failure analysis ataupun kalian menganalisis tentang operasi, sistem operasi, pasti ada yang namanya poros yang bekerja. Nah, poros ini biasanya ada di mana? Kalau misalnya tempat saya dulu kerja ada di di generator, terus kemudian ada di turbin, karena turbin itu ya seperti yang teman-teman tahu. Turbin itu dia butuh yang namanya poros. Ya, porosnya itu bentuknya seperti ini ya. Gasarannya seperti itu. Nah, poros-poros ini kan nggak mungkin kayak batang satu panjang gitu kan. Turbin itu dibagi menjadi beberapa daerah lagi, ada bearing dari masing-masing hal tersebut. Bearing itu kan di sini deh, di dalam. Ada bola-bola. Ada yang pernah lihat bearing? Pernah, Pak. Iya, Pak. Pernah, Pak. Bola-bola. Tengah-tengahnya itu shaft. Shaft itu apa? Berbentuk kayak seperti tabung, nanti akan berputar di sini. Nah, permasalahannya adalah apakah si shaftnya ini akan berputar dan diikuti dengan perputaran dari si bearingnya. Enggak ya, bearing itu hanya penyeimbang poros, bagian poros satu ke poros berikutnya. Seperti itu yang ada di PLTU. Karena nggak mungkin kita buat poros itu panjangnya 8 meter ya, turbin itu kan sekitar 8 sampai 12 meter. Nah, itu dibuat porosnya itu panjangnya sampai 8 meter juga enggak ya. Kita bagi per part-part. Dari itu jadi beberapa poros, dan porosnya ini bukan satu kosongan itu terbuat dari material 100%, enggak. Poros itu kalau misalnya kita tahu itu terdiri dari beberapa lapisan. Jadi ada dari luarnya itu dari high carbon, tengahnya itu dari medium, mungkin sebelum tengah itu ada namanya medium, terus kemudian ada di sini material yang lain, ada atau yang tengah itu bagian cor-coran. Nah, itu shaft yang real sebenarnya akan kalian temukan di KP nanti ya. Kalau misalnya KP-nya di pembangkit listrik tenaga uap ataupun pembangkit listrik tenaga diesel PLTD.
Seperti itu. Nah, poros ini kan mengalami perputaran. Kalau misalnya dia mengalami perputaran, otomatis apa aja yang bisa terjadi pada bagian luarnya? Pertama, abrasi ya. Sudah pernah tahu abrasi ya? Abrasi, pengikisan. Sudah pernah ya, insya Allah ya. Pengikisan ini kan pasti dia pengikisan dari permukaan materialnya. Dia bisa terjadi pengikisan ya, misalnya ini suatu poros. Nah, bagian permukaannya ini bisa terkikis secara keseluruhan atau terkikis sebagian. Bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian. Kok bisa terkikis sebagian, ada juga terkikis sebesar. Nah, kita lihat waktu pas dipasang bearingnya, ini kan butuh pelumas ya. Di sini kan butuh pelumas. Pelumasnya itu bersih nggak? Kalau pelumasnya bersih, ya otomatis kotoran di dalam pelumas itu tidak akan mengakibatkan goresan-goresan seperti ini. Tapi kalau kotor pelumasnya atau terdapat serpihan-serpihan partikel akibat abrasif ataupun dari material luar yang mengakibatkan gesekan-gesekan, ya itu bisa terjadi. Kalau yang secara keseluruhan, keseluruhan ini biasanya dari konstruksinya atau assemblingnya. Untuk dikumpulkannya atau dipasangkannya itu kurang tepat atau kurang memenuhi standar ya. Jadi standar tuh dilakukan. Nah, itu kadang-kadang yang buat material cepat rusak. Dan torsi itu akan dipengaruhi kecepatannya oleh hal-hal tersebut. Kalau misalnya dia banyak olinya itu bisa membuat olinya kotor, otomatis dia akan menghasilkan abrasif. Karena abrasif ini akan menciptakan perlambatan pada perputaran poros. Nah, artinya nggak maksimal kerjanya si shaft tersebut. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya otomatis kita buang pelumas-pelumas atau oli yang yang ada di sela antara bearing sama shaft. Kita lihat, kita filter. Kalau misal hasilnya TBD-nya tinggi, kotor. Kalau misalnya TBD-nya rendah, ya bersih. TBD turbidity itu artinya partikel yang ada di dalam oli itu tinggi. Kalau misalnya sangat tinggi, kalau rendah artinya partikel di dalam oli itu rendah. TBD. Seperti itu. Wah, ternyata nggak bisa bisa seret ya, push. Oke, in many saya ke atasin dulu. In many engineering applications, members are required to carry torsional loads. Consider the torsion of circular shaft because a circular cross-section is inefficient shape for resisting torsional loads. Circulating shaft are commonly used transmission power in rotating machinery. Jadi aplikasi dari sebuah beban torsi itu biasanya ditemukan di poros ya, shaft. Dan beban torsi ini biasanya digunakan untuk mentransfer energi ke dalam mesin rotating mesin pemutar. Apa biasanya kalau misalnya kita di pembangkit yang saya kerjakan, jadi poros ini kan akan berputar ya. Kok bisa berputar? Dia berputar karena bearing ini menyatu dengan yang namanya blade. Blade ini bukan film blade ya, tapi blade itu adalah kipas-kipasnya atau piring-piringan yang ada di turbin. Kan turbin ini kan bergerak dengan kekuatan U ya, PLTU kan, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi dia akan kipas itu akan bergerak dengan adanya steam. Nah, steam ini
harus temperatur berapa, harus pressure-nya berapa. Ini harus tepat sehingga benda yang ini itu dapat berputar. Seperti itu. Nah, kemampuan dia berputar tergantung dari temperatur, pressure, dan lain-lain. Tapi yang utama itu adalah temperatur dan pressure. Humidity juga perlu. Nah, dari perputaran tersebut, itu yang dinamakan rotating machinery. Also discuss another important application, torsion of thin wall tubes. Jadi, torsi itu dari tubing-tubing, dinding tubing itu juga ada. Jadi, misalnya kita ada namanya saturated steam ya, saturated steam. Nah, saturated steam itu dia memiliki uap yang sangat tinggi, uap jenuh. Uap jenuhnya ini itu mengalami perputaran, ya, perputaran aliran udara pada dinding-dinding tubing. Tubing itu apa? Pipa-pipa kecil untuk menghasilkan uap yang memiliki tekanan tinggi. Seperti itu. Nah, ini adalah torsion circular shaft ya. A simplifying assumption during the deformation, selama deformasi, the cross section area are not distorted in any manner. The remain plane and radius r does not change. Jadi radius itu tidak akan berubah. Harapannya seperti itu ketika dia mengalami perputaran. Ya, perputaran tidak ada perubahan. Cross sectionnya ya nilai tengahnya ini. Nah, deformation of circular shaft caused by the torque ya T, the initial strike line A sampai dengan B. Ini adalah sebuah poros berputar sehingga bisa dianalisis dx-nya di mana, panjangnya berapa, luas penampangnya berapa. Based on the observation, berdasarkan dari observasi atau penelaahan, kita udah mampu membuat asumsi ya. Pertama, circular cross section remain plane, do not warp and perpendicular to the axis of the shaft. Kedua, cross sections do not deform. There is no strain in the plane of the cross section. Last, the distance between cross section do not change. The axial normal strain is zero. Jadi regangan aksial normal aksialnya itu nilainya adalah 0. Setiap cross section atau daerah penampang berotasi rotates as a rigid entity about the axis of the shaft, although this conclusion is based on the observed deformation of a cylindrical shaft carrying a constant internal torque. We assume the result remains valid even if the diameter of the tube or internal torque varies along the length of the shaft. Ya. Jadi cross section itu adanya di dalam, di mana cross section itu bisa ditelah lagi ada dx-nya perubahannya itu ya. Because the cross section separated by an infinitesimal distance, the difference in their rotation denoted by angle is also infinitesimal. As the cross section undergo the relative rotation d theta CD deform into the helix CD by observing the distortion of the sheet element. We recognize the helix angle Y is the shear strength of the element. Nah, dari hal tersebut kita mengambil sampel saja. Kita bisa tahu tegangan geser dari material shaft tersebut berapa nilainya. Di mana tegangan ini nggak kelihatan ya, Mang. Tegangan gesernya adalah from geometry of figure we obtain DD aksen sama dengan sejenis d theta sama dengan y dx from which the shear strength y is gamma sama dengan d theta per dx kali massa jenis ya. Nah, di mana nilainya adalah tegangan shear stress sama dengan g gamma sama dengan g d theta per dx.
Nah, ini sudah pernah dipelajari di lingkaran Moore ya, di mana ada yang namanya shear stress, tegangan geser maksimum, tegangan geser minimum. Ini equilibrium, di mana kesetimbangan show the cross section of the shaft containing a differential elements of the area. They are loaded at the radial distance is from the axis of the shaft. Figure calculating the resultant of the shear stress acting on the cross section resultant is a couple equal to the internal torque. The shear force acting in this area is dP sama dengan T, dA sama dengan dan seterusnya. Mengetahui tersebut, is the polar moment of inertia of the cross section area, we can write the equation as G buka kurung D theta per dx tutup kurung kali J sama dengan T. Untuk menentukan momen inersia ya dari cross section tersebut. The rotation of the cross section at the free end of the shaft called by angle of twist is obtained by integration theta sama dengan integral L 0 d theta sama dengan L 0 T per Gj dx. As in the case of the prismatic bar carrying a constant torque, then reduce the torque twist relationship. Theta sama dengan TL per Gj. Note the similarity between equation 3.4 and the corresponding formula for axial deformation. Delta sama dengan integral L 0 buka kurung P per EA tutup kurung DX and delta sama dengan PL per EA. Di mana notes computation terdapat catatan kecil tentang komputasi of angle of twist. Jadi di mana untuk positif T or theta seperti ini. Tapi kalau misalnya jadi searah melawan jarum jam ya. Kalau yang ini dari arah depan ini. Tapi kalau misalnya yang negatif tor theta itu yang positif T or theta itu bagian belakangnya sini, bagian sini itu searah jarum jam, yang ini tidak searah jarum jam. Berbalikan dengan negatif, di mana yang ini berlawanan arah jarum jam, yang ini searah jarum jam. Ini adalah torsion of formula. Jadi rumus dari torsi itu apa? Di mana shear stress atau tegangan geser G gamma sama dengan G d theta per dx kali jenis. Give the shear stress to acting the distance rho from the center of the shaft. Torsion formula adalah seperti ini. T-nya berapa per dikali P mas jenis per J. Untuk maksimum shear stress-nya dicarikan TR, di mana R adalah radius per J ya. J itu adalah di sini nggak ada ya J. Momen inersia kan G. Oh J, satuannya inch pangkat 4. Because dari hukum Hooke bisa digunakan digunakan in derivation of equation. The formula are valid if the shear stress do not exceed the proportional limit of the material shear. Jadi misalnya the expression for the gimana balikinnya nih?
Nah, jadi dispersion to the polar moments or circulars areas. Solid shaft, bila solid shaft itu sama dengan tegangan geser maksimum sama dengan 2T per PR pangkat 3 sama dengan 16T per PD pangkat 3. Terus kemudian hollow shaft ya, di mana stres maksimum sama dengan 2TR per mu P buka kurung R pangkat 4 dikurang R kecil pangkat 4. Persamaan 3.5C dan 3.5D disebut juga rumus torsi, di mana J sama dengan PR pangkat 4 sama dengan PD pangkat 4 per 32. Dan J-nya itu adalah P per 2 buka kurung R pangkat 4 minus R kecil pangkat 4 sama dengan 232 P per 32 D pangkat 4 dikurang D kecil pangkat 4. Ini adalah polar moment of inertia circular area. Power transmission ya, tenaga perpindahan. Shaft are used to transmitting power. The power is zeta. Ya, nama kayak gini zeta. Betul nggak? Halo? Halo, suara saya nggak masuk ya? Halo? Masuk, Pak. Dengar, Pak. Power of Dengar, Pak. Kenapa? Oke, saya lanjutkan aja ya. Ini power zeta transmitted by torque T rotating at the angular speed W is given by zeta sama dengan T dikali W, di mana W adalah measure in radians per unit time. If the shaft rotating with frequency of F revolution per unit time and W sama dengan 2 PF, which gives zeta sama dengan T buka kurung 2 PF. Therefore, the torque can be expressed T sama dengan zeta per 2 PF. Dalam satuan internasional, zeta is usually measured in watt. 1 watt sama dengan 1 kali 0 Newton meter per second. Dan bila di hertz, F itu sama dengan bila F itu di hertz, maka nilainya 1 kali 0 hertz sama dengan 1. Oke, sebentar. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Terus, because the power in US customary is often expressed in 1 horsepower sama dengan 550 B kali feet per second atau 396 kali 10 pangkat 3, di mana nilainya adalah with simplify TB kali inch sama dengan 63,0 kali 10 pangkat 3. Statically indeterminate problems, ya, draw the required free body diagram and write the equation equilibrium. Jadi penting nanti teman-teman kalau misalnya menyelesaikan soal itu menggunakan free body diagram. FBD-nya tetap dibuat, baru dibuat juga soalnya, atau mungkin free body diagram diketahui ditanya jawab seperti itu. Derive the compatibility equation from the restriction, impose the angle of twist. Use the torque twist relationship in equation 3.4 to express the angle of twist in the compatibility equation in terms of torque. Solve the equation of equilibrium and compatibility for the torque. Misalnya seperti ini contohnya, ada suatu baja, poros baja, di mana dia mentransmisikan sebuah energi power transmission itu sebesar 20 kW kepada kondisi 2 Hz. Tentukan ukuran diameter kecilnya yang aman dari poros bila tegangan poros atau TW itu not to exceed sampai 40 MPa.
And angle of twist-nya itu tetanya adalah limit sampai dengan 6 inch, a length of 3 m. Use G sama dengan 83 GPa. Dimana untuk menentukan determine the torsi adalah T sama dengan P per 2 PF sama dengan P-nya kan 20 kilowatt ya kan. 20 kilowatt tadi 20 kali 1000 watt. Nah, sama dengan 2Pi pangkat 2Pi 2 sama dengan hasilnya adalah 1591 kali 5 Newton per kali meter. To satisfy the strength condition, we apply the torsion formula. Misalnya tegangan gesernya sama dengan TR per J, T max sama dengan 16T per PD pangkat 3, bahkan 4 kali 10 pangkat 6, sama dengan 16 kali 1591,5 per PD pangkat 3. With yield D sama dengan 58,7 sama dengan 10 pangkat minus 3 meter sama dengan 5,7 milimeter. Ya, seperti itu ya. Nanti untuk menentukan tetanya, ini tetanya di sini belum ada ya. From which we obtain D sama dengan 48,6 kali 10 pangkat minus 3 meter sama dengan 48,6 mm. To satisfy both strength and rigidity requirement, we must choose the largest diameter, namely. Ini adalah the shaft in figure A consists of 3-inch diameter aluminium segment that is rigidly joined to 2 inch. Jadi ada suatu poros nyambung di mana ada material poros yang bagian pertama sebelah kiri sini. Yang di bagian sini itu adalah material, ini material 1 lah. Ini material 2. Material 1 ini memiliki material aluminium dengan luas dari diameter. Yang bagian pertama itu lebih besar dibandingkan yang dibaca, dan mereka adalah dua material yang berbeda. Sehingga hitunglah tegangan maksimum total dari hal di bawah ini kan. Jadi sigma mx sama dengan 0, 10 kali 10 pangkat 3 dikurang T st minus A T AL. This problem is statistically determined. Bentar, saya nggak bisa pindah ini. Nah, ini dia. Itu segment must have the same angle of twist. Jadi theta st sama dengan theta at from equal this condition between nggak mau ya dihapus ya. Seperti itu ya, ini cuma coretan biasa. Oh, ini hapus. Solving equation, penyelesaian equation TAL sama dengan 4576, LB inch, TST 542, LB kali LB inch, di mana tegangan geser maksimumnya adalah 16T per pi D kubik ya. 16 kali 4576 per pi 3 pangkat 3, 863, sedangkan yang untuk shear stress-nya yang bawahnya itu nilainya adalah 3.450 PSI. Kemudian the four rigid gears loaded as shown in figure A are attached to in diameter steel shaft. Compute the angle theta of rotation of gear A relative to gear D. Use G sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 PSF for the shaft. Nah, it's convenient di mana nanti kita bisa membagi beberapa bagian. Ini 600
terhadap 1000 lb, perputarannya tidak selalu berbanding terbalik dengan arahnya. Jadi bisa dianalisis di situ, oh nilainya sekian. Asumsikan the internal torsi TAB, TBC, dan TCD are positif. Adalah semuanya positif. Berdasarkan to the sign convention introduced earlier, vector point away from the cross section applying by equilibrium condition sigma mx ya seperti itu ya kira-kira. TCD-nya berapa, TBC-nya berapa. Oke, secara jarum jam 600. 600. 600 LPT, 600. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk this rotation obtained by assuming in the angles space of 3 segment, theta A per D sama dengan theta A per D plus theta B per C plus theta C per D, di mana A per D adalah rumusnya dan didapatkan 1,620. What's the result because the rotation factor relative to D? Kemudian sampel problem berikutnya adalah figure shown steel shaft of length L sama dengan 1,5 meter dan diameter D sama dengan 25 mm that carries distribution torsi of intensity torsi per unit length D sama dengan TB X per L determine the maximum shear stress in the shaft and the angle of twist is G sama dengan 80 GB per second. Ini adalah contoh-contoh yang lain. Nyatanya adalah TA-nya dan tegang maksimum, tegang geser maksimum. Sama seperti ini, carikan adalah θ-nya berapa. Torsi of thin wall tubes. Nah, ini dia. Simple approximative formula are available for thin wall tubes. Such member are common in construction where lightweight is paramount importance. Nanti teman-teman ini bisa baca sendiri secara langsung. Kita masuk ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal bisa dilihat nanti. Berikutnya kita bahas mengenai sebentar, ini saya nggak aktif ya. Nggak bisa klik sama sekali. Aduh, laptopnya nggak bisa klik sama sekali. Sebentar. Mungkin di pen saja kali ya, di ini aja saya kerjain. Oke, contoh soal ya. Tentang torsi, misalnya suatu, ya Allah nggak bisa. Apa ini? Oke, nggak bisa juga gambar-gambar, tapi tetap bisa ya. Saya coba deh. Misalnya
Wah, nggak mau diklik. Ini cuma bisa tulis tangan aja. Misalnya, ada sebuah tembaga ya, tembaga simbolnya CU ya. Terus kemudian dia memiliki panjang sebesar 180 atau 18 inch. Dan di mana poros tersebut ya mengalami perputaran secara terus-menerus sampai dengan akhir, sehingga dia membentuk sudut theta 3 derajat, 3,0 derajat. Atau skematiknya seperti ini. Ada poros, ya. Ini teman-teman masih bisa lihat ya? Masih, Pak. Oke, di mana ini adalah T-nya, perputarannya. Terus ini adalah L jaraknya. Nah, terus dari hal tersebut ditanyakan D maksimumnya. D maksimumnya sehingga diterima tegangan gesernya dari tembaga adalah 0,0006 radian. Jadi tanyakan adalah Dmax diameter maksimum permissible-nya itu berapa? Diameter maksimum permissible. Gimana rumusnya? Pertama kita harus tahu dulu theta-nya itu kita ubah ya. Theta-nya kan sama dengan 3 derajat, ya kan? 3 derajat itu sama dengan 3 dikali pi per 180 rad. Hasilnya adalah 0,0526 radian. Dan bila Y sama dengan Y allow ya, Y yang terima allow, adalah 0,00006 radian, maka temukan nilai D-nya. Jadi nanti pakai rumusnya maksimum sama dengan R theta per L sama dengan D theta per 2L. Nanti dapatkan D max-nya 2L gamma allow per theta sama dengan 2 dikali 18 ya, panjangnya tadi 18 dikali gamanya itu adalah atau nilai yang diterima
diameter 0,0006 per 0,053 dapat dari 0,052. Hasilnya adalah 0,413 inch. Ini adalah untuk menentukan D maksimumnya. Jadi pakai gamma maksimum sama dengan R kali theta per L. Seperti itu. Lanjut berikutnya. Ini kelihatan ya teman-teman ya, misalnya. Misal di soal berikutnya itu ada sebuah, ini susah jangan susah nulisnya. Selesaikan masalah bila L sama dengan 50 inch bila diameter dalamnya D inlet satu koma lima inch dan angel twist-nya adalah 0,6 derajat dan regangannya tegangan shear strength. Shear itu regangan terus ya. Bila shear strength-nya 0,0004 berat ditanya, ini kan diketahui pertanyaannya ditanyanya adalah maksimum ya. Shear strength at inner surface. Berikutnya adalah maksimum outer radius. Nah, gimana yang menentukan nilai A-nya? Saya hapus dulu bagian A. Nanti digunakan rumus gamma min sama dengan gamma 1
R1 theta L sama dengan 1,5 inch dikalikan 0,014 0,01472 per 50 sehingga didapatkan nanti hasilnya gamma 1 sama dengan 314 kali 10 minus 6 radian. Sedangkan kalau misalnya untuk menentukan maksimum outer atau maksimum radius luar dari circular steel tube, itu rumusnya adalah delta maksimum sama dengan delta 2 sama dengan R2 theta kali L kali F2. Salah R2 dengan Y max dikali R dikali R2 sama dengan max dikali L per theta. Jadi nanti R2 maksimum sama dengan 0,0004 radian per 50 inch per 0,010472 sama dengan 1,91 inch. Ini untuk menentukan maksimum outer radiusnya berapa. Sampai sini jelas teman-teman? Itu contoh-contoh, itu baru dua contoh untuk soal torsi. Dan masih ada yang lain. Yang bisa dipelajari. Oke, seperti itu ya tadi ya. Insya Allah terlihat. Tadi saya coba untuk buat kuis ternyata nah kayak gitu bunyinya. Jadi nggak bisa ngetik sama sekali. Mohon maaf. Buat teman-teman, kan ini jumlahnya 30. Masih ada 11 orang lagi yang belum hadir, tolong diberitahu minggu depan itu kuis, jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin dan soal-soalnya ya ada di internet dan tidak sulit untuk ditemukan. Saya bisa berpatokan dari soalnya Ferdinand ya, edisi ke-8 ya, maaf ya tadi ya, edisi ke-6 saya buka. Nah kan saya nggak bisa buka filenya kan. Nah, kayak gitulah, laptopnya masih error juga, ini punya pinjam, jadi mohon maaf. Tapi nanti akan saya berikan tugasnya entah melalui Moodle atau minggu depan, nanti ditunggu aja konfirmasinya dan saya kasih waktu berapa hari untuk mengerjakannya. Karena sesuai dengan pengalaman dan juga kondisi saat ini seperti yang ada di teman-teman layar teman-teman ya, partisipan itu cuma 20, harusnya ada 31 totalnya dari partisipan termasuk saya.
Tapi yang hadir cuma 20. Termasuk saya ya otomatis saya kurang 11. Kemana teman-teman yang lain? Mungkin ada kendala yang saya tidak tahu dari teman-teman yang lain gimana? Pak, menyampaikan Pak, tadi teman saya atas nama Lisda itu tidak bisa join Pak, karena di Brau jaringannya hilang-hilang katanya. Itu dia, seperti itu yang saya khawatirkan, karena kan kita beda-beda ya. Misalnya Ingrid di mana? Balikpapan atau di Samarinda? Saya Samarinda Pak. Nah, sebenarnya Ingrid Samarinda, terus habis itu Dava di Tarakan misalnya. Terus kemudian saya di Balikpapan. Ternyata Daniel ini ada di Berau ataupun daerah Hulu Mahakam yang mungkin mohon maaf, ini permisalan ya, agak susah jaringan. Karena hal tersebut sangat susah, jadi saya kasih rentang waktu untuk mengerjakannya dan tidak terlalu susah untuk soalnya. Tapi ingat, usahakan kerja masing-masing, karena soal yang saya buat itu ada di buku dan juga bisa dianalisis, tinggal diubah angkanya. Kalau saya biasanya ada di buku, tapi saya putar saja. Misalnya yang di buku itu diketahui dijawab kan. Kalau saya lain yang jawaban yang ada di buku saya jadikan diketahui, sisanya nanti ditanya. Seperti itu. Saya balik aja. Nggak sulit untuk memudahkan sistem pembelajaran kita. Karena saya nggak bisa maksa tinggi-tinggi seperti waktu pas offline. Kan ini pertama kalinya teman-teman diajar sama saya ya. Saya dari teknik mesin, bukan teknik material, tapi backgroundnya itu teknik material metalurgi S1 sampai S2-nya dari ITS. Seperti itu. Jadi ngajar di si material cuma 2 mata kuliah. Ya, karena hal tersebutlah makanya saya buat keputusan seperti ini. Nanti kuisnya ada rentang waktu. Nanti kalau misalnya ada nyata gimana ya, urusan masing-masing gitu. Kalau copy paste ya itu urusan masing-masing. Jadi tujuan dari pembelajarannya ini seperti yang pernah saya ucapkan di pertemuan yang lalu, 2 minggu lalu, itu fungsinya nanti kalau teman-teman KP, itu teman-teman bisa mencari judul sesuai dengan mata kuliah yang sudah teman-teman pernah ambil. Terus kemudian teman-teman, ini bisa nggak dianalisis, ini bisa nggak dianalisis, seperti itu. Fungsinya seperti itu. Jadi misalnya ada SAF, diketahui putarannya 3000 RPM ya. 3000 RPM pada jam sekian. Kita bisa minta datanya itu dari CCR, Center Control Room-nya pembangkit. Terus habis itu dari putaran tersebut kita analisis. Apa aja bisa analisis? Fatigue-nya, atau mungkin performance-nya, terus atau mungkin apa namanya itu ada failure-nya, ada apakah pernah terjadi failure, kita bisa analisis. Oh, kalau misalnya tegangannya, vibrasinya sekian, nanti mampu mengakibatkan momen sekian. Nanti kita bisa hitung dengan dari landasan-landasan mata kuliah yang sudah teman-teman ambil, seperti itu. Jadi fungsi dari pembelajaran sekarang itu nanti salah satunya adalah untuk bekal nanti di KP. Nah, kalau saya dulu waktu pas kerja, memang kalau untuk perhitungan ini tidak terlalu. Tapi yang diperlukan adalah ketika saya mau membangun ketika saya mau masang MMF. MMF itu panjangannya multimedia filter. Tabungnya saya lupa ukurannya, lumayan besar, hampir diameternya 2 meter, 2 meter, tinggi ke atas, tinggi saya lupa. Nah, itu kan kita harus tahu pondasinya kan. Nah, pondasinya sama supportnya itu terbuat dari baja apa. Nah, kalau misalnya kita pasang dengan aluminium ya pasti rusak. Kalau misalnya kita pasang pakai kayu, mungkin vibrasi ya sebentar aja rusak. Nggak bisa seperti itu. MMF itu selalu mengalami vibrasi dari tekanan air yang melewati bagian MMF. Jadi ada MMF ya. MMF, saya nggak bisa buka pen ini, saya ketik pen aja, ketik pen nggak bisa, jadi saya jelasin secara langsung aja. Jadi ada, misalnya ini adalah MMF ya. MMF ini selalu ada pipa inlet masuk sebesar 23 meter kubik per second. Luarannya itu 20 meter kubik per second. Nah, ada hilangkan 33 meter kubik itu kan, nah, selama proses yang ada di dalam ini, itu terjadi turbulensi dan selalu bergetar ini.
Kalau misalnya ini bergetar, pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, tidak sesuai dengan standar, maka apa yang terjadi? Si MMF ini akan ambruk, ya, bisa. MMF ini akan sambungan dari pipa inlet sama outletnya, ya, ini inlet, ini outlet, itu akan putus atau bocor atau leakage. Itu bisa terjadi kalau misalnya kita tidak bisa memetakan atau menganalisis pondasinya sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari. Seperti itu. Taunya gimana, Pak? Ya, kita hitung aja volumenya berapa, massa jenis apa, berat jenisnya tabung itu berapa, terus kemudian kita kalikan 2 untuk proses pemasangan pondasinya. Simpelnya gitu, kita kalikan 2 aja. Jadi kita lebihkan. Gunanya apa? Karena MMF ini mau diisi air. Kan kita bakalan tahu, oh, airnya ini nanti kalau misalnya full sekitar 1.500 liter. Nah, 1.500 liter itu setara berapa kilogram. Terus kemudian setara berapa kilogram, terus desainnya ini, MMF ini multimedia filternya itu beratnya berapa lah, ya kan? Jadi kita harus tahu pondasi itu harus memiliki kekuatan berapa. Ingat ya, kekuatan, bukan berat dari pondasinya. Kekuatan pondasi. Jadi misalnya apa maksudnya kekuatan pondasinya, Pak? Misalnya teman-teman kan sudah pelajari itu yang ada apa namanya itu diagram batang di mekanika ya, mekanika teknik ya. Di sini ini mampu menahan beban 500 kilogram, ini 500 kilogram. Jadi kalau misalnya di atas ini boleh 1.000 nggak boleh, karena kan dia ada panjang di sini, ya kan? Kecuali kalau misalnya pondasinya itu jadi satu jadi terus kemudian di tengahnya ada satu pondasinya mampu memiliki kekuatan 5.000 Newton, atasnya 5.000 Newton masih aman. Tapi kalau misalnya 5.000 ini 3.000 ya pasti ambruk gitu. Jadi prosesnya yang teman-teman pelajari di Mektek di sini itu nanti bisa diaplikasikan untuk hal tersebut. Gitu ya. Memastikan. Engineering nggak pernah ngitung di awal nggak pernah. Tapi itu engineering itu orang teknik kimia yang membuat perencanaan. Tapi kalau untuk orang teknik mesin, karena kan saya dulu background material masuk ke BUMN itu kan PT Adikarya itu ngerjain PLTU, kita harus tahu kalau misalnya kekuatan ini sekian, harus 2 kalinya pondasinya. Pondasinya terbuat dari material apa, kita bisa berikan rekomendasi. Oh, ini kekuatannya sekian, Pak, ini kekuatannya sekian, aman dipakai, set. Gitu. Jadi nggak langsung asal-asalan aja. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kendala seperti tadi perubahan dari Zoom keluar terus habis itu masuk ke Google Meet, keluar lagi masuk ke Zoom karena di Zoom hanya Zoom yang bisa saya gunakan untuk melakukan perkuliahan, mikrofonnya bagus, kalau Google Meet tidak, kecil-kecil kayak tadi. Terus habis itu saya memiliki kendala masalah untuk buat ngetik ya, mohon maaf sekali. Itu saja dari saya. Nanti teman-teman bisa pelajari mandiri untuk torsion dan juga untuk aksial, beban aksial ya. Nanti bisa dipelajari dan dari situ juga saya mengambil bahan-bahan untuk kuis minggu depan. Untuk linknya nanti menyusul. Saya coba dulu proses linknya bagaimana, apakah teman-teman bisa mengakses segala macam, baru saya berikan soalnya. Soalnya nggak banyak, paling 10. 10 atau 5. Kalau 5 ada anaknya nggak, Pak? Iya, 5 ada anaknya dong. Berarti sama aja, Pak. 5 aja ya. 5. Oke, ya kurang lebih 5 ya. 5 atau ya 5. Karena kalau misalnya saya buat 4 soal ya terlalu dikit gitu. Saya bisa juga buat anak-anaknya. Tapi karena ini sistemnya online, teman-teman bisa lakukan search, bisa buka buku. Jadi apa yang berbeda kalau misalnya online kan bisa buka buku, offline tidak bisa ya. Nah, jadi kualitas soalnya akan saya tingkatkan. Misalnya tingkat kesulitannya kalau offline itu adalah 40%, kalau misalnya online saya tingkatkan mungkin jadi 80 atau 75%. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa cari sendiri perumusan analisis datanya bagaimana cara menghitungnya nanti dari berbagai sumber. Dan ingat harus cantumkan FBD, free body diagram dan satuan, jangan lupa. Saya pentingnya di situ aja.
free body diagram, dan satuan. Kalau misalnya satuan nggak dicantumin, salah ya. Gitu, hati-hati. Itu saja dari saya. Jangan lupa juga untuk diketahui, ditanya, dijawab biar lebih mempermudah kita untuk menganalisis. Soal tidak perlu ditulis ulang, jadi bisa langsung mengerjakan, diketahui, ditanya, dijawab, dan free FBD-nya jangan lupa. Itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beritahu teman-teman yang lain ya, Dea, yang masih 11 orang yang belum bisa gabung hari ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yang lainnya pada kemana? Silakan. Terima kasih, Pak. Sama. Pak.